kebanyakan gini ya dari warga masalah bansos ya Pak, ya memang itu namanya warga ya. Ah, Kalau misalnya nggak dapat diam aja ya, kalau nggak Pak RW gini-gini saya juga nggak dapat, terus kok yang ini saya diblokir, saya pengajuan rumah ya, itu hmm, banyak tantangannya itu. Pak RW kapan ini saya hmm. belum, ini udah diajuin, udah ini udah diajuin sama saya juga gitu, karena di sananya belum cair, bagaimana saya, insya Allah tunggu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Zero One Official. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang sudah banyak pengalamannya di bidang kewilayahan atau kepengurusan. Nah, langsung kita bertemu dengan Bapak Ketua RW 01, yaitu Bapak Muhammad Hasan. Ya. Selamat datang Pak Hasan di podcast Zero One Official ini Pak Hasan. Selamat datang juga, alhamdulillah kita ketemu lagi di tempat yang mulia ini. Amin, amin, amin. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Hasan, gini nih, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Iya. Pak Hasan ya. Kita dibawa santai. Dan, Pokoknya nanti ini kita berbicara tentang intinya tentang kewilayahan RW 1 Cikaret ini nih, dan tentang suka dukanya lah. iya gitu betul ya, betul Pak ya. Hasan, Ya. ya. Oke, Pak Hasan, sebelum Pak Hasan jadi RW, Iya. itu kan sempat jadi apa ya, RT. RT ya, Iya. sebelumnya ya. Iya betul. Selama berapa tahun sih sebenarnya jadi RT itu Pak Hasan? Saya menjabat jadi RT tahun 1993. Ya, terus disambung lagi RW 2016. Nah, sampai sekarang alhamdulillah saya masih dipercaya oleh warga ya. Berarti jadi RT Itu 23 tahun. 23 tahun. Iya. Masya Allah. Siap Pak RW. 23 tahun jadi RT. Iya. Itu waktu itu RT berapa? Tetap RT 3. Oh, tetap RT 3. ya. Karena kan waktu itu ada pemecahan. Ya, kan? ada pecahan itu, ya. Oh, tapi Iya. RT 3 waktu itu nggak terpecah kan? Tidak terpecah karena kan surat-surat takut ada perubahan itu kan. Iya. Ya, Hmm. ya. Terus jadi RT, kemudian jadi RW ya. Iya. RW berapa periode sebenarnya Pak? Baru pertama ya 2016, langsung kan lompat lagi ke 2020 ya. Nah, baru sekarang baru 2 periode ya, 3 tahun sama 5 tahun. Nah, baru sekarang baru tambah lagi kemarin kan baru berapa bulan lah sekarangnya kemarin kan. Pemilihan Ya di gitu. November kemarin Pak. Iya Januari ya. Januari ya. Januari, Iya, Desember ya. iya berarti baru 10 bulan. Iya. Berarti hampir setahun. Iya, berarti kan jalannya iya, ya. betul. Iya, siap Pak. Ya. Nah, Pak RW gini Pak RW. Bisa diceritakan nggak nih waktu menjadi RT ke Ya. RW kan gitu ya? Iya. Itu apa sih yang jadi dorongan Bapak nih waktu itu pengen jadi RW atau dicalonkan jadi RW gitu kan, mencalonkan. Apa tuh Iya. motivasinya Pak RW? Oh, iya ya. Gini ya. Tadinya kan saya dulunya jadi RT ya. Karena dari dorongan dari masyarakat, Pak tolong aja. Saya tadinya tidak mau ya, pengen terus menjadi RT. Kalau jadi RT itu Pak tidak ada peningkatan. Alhamdulillah warga mempercayai saya ya. Jadi ketua RW, alhamdulillah. Pertama kan dicalonkan itu kan 7 itu ya. 7 calon ya. Nah, alhamdulillah saya dapat 70% dulu ya. Terus pemilihan lagi alhamdulillah saya dapat 90%. Alhamdulillah karena Gitu. dorongan dari masyarakat saya masih dipercaya ya, sama warga, sama sesepuh kita, alhamdulillah gitu ya, dapat dipercaya, masih dipercaya lah gitu. Ya. Oke. Ya. Ya Pak RW kita ini apa ya, sudah
terkenal dengan semangatnya dan pelayanan kemasyarakatannya itu. Kalau beberapa warga, mungkin hampir semua warga bilang seperti itu gitu. Terus waktu awal menjabat jadi RW nih, mereka peralihan ya dari RT ke RW. Itu ada perbedaan nggak? Dulu kan saya wakil ya, dari lepasan dari Karsiman ke RT ya. Nah, saya dilanjut, kata Pak almarhum Pak Soleh, Pak udah aja lanjut ya wakil jadi RT. Nah, saya di situ kan lanjut aja, tadinya agak bingung juga bagaimana. Nanti saya kata Pak almarhum, biarin saya yang ini ya, yang bantu katanya. Saya agak kebingungan tadinya, namanya baru jadi pengurus. Nah, lama-lama saya bisa ini ya, ada sama masyarakat lah, bagaimana cara-cara, alhamdulillah gitu ya, masih agak sanggup lah melayani gitu ya, karena gitu masalah duka ya duka namanya sebagai pengurus ya. Kalau lagi ini ya gitu, jam sekian, jam 11 malam harus ditangani apa gitu, namanya pengurus ya, ibaratkan itu tidak ada waktunya, karena 24 jam sebenarnya ya pengurus itu ya, harus melayani masyarakat ya gitu. Makanya alhamdulillah kita masih saya dipercaya, karena saya jam berapa aja juga saya alhamdulillah dilayani sama saya, walaupun sekarang jadi RW ya gitu, alhamdulillah. Karena saya juga seminggu sekali saya juga diskamling ya, pakai itu ya di depan bantu masyarakat lah gitu, apa yang diminta oleh masyarakat alhamdulillah gitu, saya dikit-dikit ya saya dilayani ya gitu. Gitu. Ya, terus ini Pak RW itu waktu sempat nggak terbesit keraguan gitu Pak RW saat menjabat RW itu, ragu misalkan, aduh bahasa Sunda nama orang kumaha inya gitu dah di RW gitu, sempat nggak? Ya sempat gitu. Saya bingung sebenarnya, pasti ada lah, soalnya kan dari RT cuma satu ya, wilayah sedikit, karena ini kalau jadi RW kita lain lagi ya, menghadapi 7 RT. Nah, gitu. Agak kebingungan juga karena dibantunya oleh Pak RT. Nah, saya udah ini Pak ya, Pak, jadi udah terbiasa, jadi enak lagi saling bantu lah gitu, makanya gitu. Ya, sekarang udah biasa Udah ya. biasa alhamdulillah gitu ya. Ada apa ya, ada pengalaman sama RT 23 tahun. Iya. Masya Allah, 23 tahun ya gitu ya. Iya. Oke. Terus selama menjabat nih Pak RW ya, apa yang paling berkesan nih bagi Pak RW nih selama menjabat ini nih, tentang hal apa nih? Yang di kewilayahan atau warganya atau apalah gitu yang paling berkesan buat Pak RW. Ya. Ya karena itu ya, kalau paling berkesan buat saya ya, suka dan duka itu ya, karena kalau warga itu diajaknya ya, maksudnya itu senangnya ya, diajak Pak ini kerja bakti, alhamdulillah ya pada mau ya gitu ya, karena walaupun kadar, makan saya ngajakan nih kadar sekarang ya, tiap hari Minggu ada olahraga, alhamdulillah pada mau gitu ya, makanya gitu kan, karena kan saya sebagai tim itu ya, dari RW Siaga ya, saya sebagai ketuanya, makanya kata Pak Dokter, Bu Dokter itu harus digalakan, makanya itu ya gitu. Alhamdulillah saya tiap hari Minggu itu keadaan olahraga senam lah gitu. Ya. Buat kesehatan warga. Ya. Nah, pemirsa, Pak RW ini sebenarnya banyak yang bilang ini adalah idolanya ibu-ibu. Gitu sebenarnya. Ya gitu Pak RW ya, bisa dikatakan gitu ya. Gitu. Terus ada nggak nih Pak RW pengalaman yang paling menantang atau paling sulit? Maksudnya paling sulit di kewilayahan nih apa sih itu menurut Pak RW nih? Oh iya. Apakah jadi RT apa RW ini? Ya, ya selama jadi RT bagaimana kesulitannya, selama jadi RW sekarang ini kesulitannya apa sih yang paling sulit nih, yang belum bisa Pak RW maksudnya laksanakan lah gitu. Ya paling sulit sekarang ya masalah kita mengumpulkan begitu kekompakan ya, agak sedikit ya warganya, karena kan ibaratkannya bagaimana anak muda kan ya, saya ingin menyatukan ya, bagaimana seperti yang dulu ya gitu. Saya juga bagaimana caranya itu, insya Allah kedepannya bagaimana untuk menghadapi anak-anak zaman sekarang ya Pak gitu. Makanya saya juga berpikir apakah bagaimana caranya untuk menghadapi ini ya, anak muda maklum zaman sekarang ya, udah bagaimana ya gitu ya. Alhamdulillah sekarang ada sedikit-sedikit agak mengurang ya masalah gitu. Makanya itu
lain sama yang dulu kan posisinya udah beda ya, coba gitu kali Ya. gitu ya. Gitu. Ya, Iya. terus ini Pak RW, kan di masyarakat itu warga tuh berbeda-beda Iya. karakter Iya, ya. betul. Eh, Iya. ada yang cuek mungkin ya, ada yang Nah, keras, ada yang mm, penurut, bahkan iya. mungkin bisa jadi ada konflik antar warga kan Iya, gitu ya. betul. Nah, itu kalau menurut Pak RW cara cara menghadapi warga-warga yang beda karakter ini gimana tuh Pak RW tuh? Oh, iya, karena itu ya. Makanya saya kalau anak muda itu ibaratkan cek itu pada bahasanya nggak ini ya, saya nggak pilih kasih ya namanya gitu kan. Walaupun gini gini tetap ibaratkan kalau di warga mah tetap itu anak kita ya, walaupun mau tingkat polanya kelakuannya gini gini tetap kita akulah kita anak saya juga ya pagalnya gitu. Soalnya kan kalau dibeda-bedain repot juga nanti ya, karena yang penting namanya di dalam keluarga itu kan beda-beda ya, anak kita juga wataknya gini kan, makanya insya Allah kedepannya saya bagaimana nanti anak muda pengennya apa, insya Allah akan saya ikutin lah dia ya, insya Allah untuk ya yang penting kedepannya kita lebih baik lagi ya paling gitu gitu. Jadi ya gimana kitanya ya, Iya kita betul. kalau ke warga itu ya Iya betul betul. minimal warga itu ya kita tampung Ya tetap permasalahan apa. segala macam, Iya kita betul. apa warganya ya. Iya betul betul ya, ya gitu. Terus eh, yang membuat Pak RW tetap semangat nih Pak RW ya kuncinya itu kan. Iya. Kan kalau saya perhatikan di pemerintah Pak RW ini sering juga aktif, dia rapat di kelurahan segala macam selalu hadir. Ya. Terus di Segala. keamanan juga di lingkungan ronda dia hadir juga malam-malam begitu. Ya. Dan dia juga kan Pak RW ini masuk juga banyak lah, dia satgasnya kampung bebas dari narkoba, terus RW siaga ya katana ya katana kamu ya. Terus katana juga masuk, banyak lah pokoknya kegiatannya Oh, gitu. ya. Nah ini yang menjadi semangat Pak RW itu apa sih kuncinya? Pak RW semangat nih kelurahan hayu, ronda hayu gitu. Nah itu nih yang perlu kita tahu nih. Iya. Ya, karena jadi semangat itu karena ya sebagai pengurus ya, ibaratkan amanah ya, bagaimana karena hari kita ini mesti ngasih contoh ya ke RT, ke warganya gitu ya. Banyak kan kalau misalnya pengurus diam aja, kata warganya RT RW-nya diam aja, nah saya ya, alhamdulillah selama saya sehat tetap ya masih contoh ke warga ya, ke ini saya ngasih tahu caranya gini-gini, kita sabar aja yang mendapat karena warganya gitu kan, kalau namanya warga kan kalau kita terlalu keras nanti sama kita juga itu baiknya. Alhamdulillah kalau kita selama sehat mah alhamdulillah saya tetap dukung terus ya, kegiatannya dari kelurahan gitu ya. Gitu. Pare diminum dulu ya, Pare. Masih airnya ini hanya air biasa. Oke Pak RW, ya. kita lanjut nih Pak RW Ya. perbincangan kita ya. Ada nggak sih pernah merasa gini Pak RW, di diri Pak RW sendiri itu merasa capek, lelah gitu untuk menghadapi atau mengurusi lingkungan khususnya warga itu? Pernah ada nggak terbesit gitu rasa lelah Ya namanya atau jenuh lah gitu? ya namanya manusia ya tetap jenuh mah ada, tapi Ada ya namanya kalau udah kita gabung rona kita hibur kepala kita nih, otak kita jadi udah aja hilang gitu senangnya gitu ya, kumpul-kumpul sama di depan ya untuk menghibur ya sebenarnya, refreshingnya gitu ya. Alhamdulillah makanya gitu iya. Ngobrol dengan warga, Iya senam itu gitu ya. ya makanya saya seminggu sekali di depan sama kampungnya itu sama Pak Awai ya, itu Siskambling alhamdulillah gitu ya, yang penting kita sehat lah aja ya, gitu Ya. gitu Ya. ya. Terus ini Pak Rwe, kan kalau pengurus itu kan harus ngabdi ya. Iya, Ibaratnya kan pengabdian. Iya gitu kan, betul. Pak Rwe, ya. Maksudnya sosial, jiwa Iya, sosial betul. itu ya. Nah pengabdian sendiri ke warga itu menurut Pak RW itu harus seperti apa sih sebenarnya pengabdian ke warga? Pengurus utamanya nih, Iya. kita sebagai pengurus untuk mengabdi ke warga itu bagaimana nih gitu kan? Iya. Sebagai bentuk apa pengabdian menurut Pak RW itu bagaimana gitu pengabdian ke warga? Kemungkinan keluarga ya. Namanya kita sebagai pengurus ya, kalau keluarga pengada itu
Kan kalau warga mah ya terlalu dikasarin ya bagaimana gitu ya. Kita mah biasanya kita kan sama warga itu sering canda ya, kita maaf aja kalau bahasanya kan kita sama anak muda kita bicaranya lain. Saya namanya saya ya bicara gitu kan suka lain ya kan sama seperti dibedakan ya Pak, seperti sama sesepuh lain lagi ya, kita kan suka di lain beda-bedain gitu sama sama ibu-ibu pengajian alhamdulillah gitu. Saya suka banyak candanya gitu, makanya jadi senang aja gitu. Pengajian. Makanya ibu-ibu dari pengajian ketawa aja kalau kita itu, jadi ketawa aja gitu alhamdulillahnya gitu, jadi senang gitu alhamdulillah. Kita banyak candanya sih sama warga gitu, menghibur kata warga gitu. Ya. Gitu. Terus ada nggak Pak RW keluhan, kebanyakan nih kita pengen tahu sebenarnya Iya. keluhan masyarakat kebanyakan tentang apa sih Pak RW di wilayah khususnya di wilayah RW 1 ya, keluhan Iya. tuh maksudnya apa misalkan biasa kieu meureun Pak RW orang nih tuh menang bansos Nah. apa nih keluhan yang paling banyak didengar oleh Pak RW nih dari warga? Ya. Kebanyakan gini ya, dari warga masalah bansos ya Pak, ya memang itu namanya warga ya. Kalau misalnya nggak dapat diam aja ya, kalau nggak Pak RW gini saya juga nggak dapat, terus kok yang ini saya diblokir nggak keluar, saya buat urusan saya itu ya kadang-kadang gitu kan. Saya mah namanya kalau gitu kan dari masyarakatnya tetap aja pengurus yang kenanya, walaupun RT kena ya RW juga kena. Dan keduanya masalah ini juga saya pengajuan rumah ya, itu banyak tantangannya itu. Pak RW kapan ini saya belum ini udah diajuin, ini udah diajuin sama saya juga gitu, karena di sananya belum cair. Bagaimana saya insya Allah tunggu aja kata, makanya kemarin juga Pak rumah saya dipotoin sama ngirim, alhamdulillah tetap ditanggap ya ibu dari RT 05 tuh, rumah saya pada bocor Pak RW. Aduh iya saya udah ditampung ini, saya semua udah diajuin sama saya. Kemarin juga saya ngajuin kan 50 LTA ya ke itu sama 25 itu melalui dewan, alhamdulillah sih. Tinggal tunggu aja insya Allah ya, kan saya berdoa. Saya juga kasihan gitu ya sebenarnya warga ya, banyak dari RT 6 rumahnya udah pada mau rubuh. Nah gitu, alhamdulillah kemarin juga udah ada survei, alhamdulillah udah di tanda tangan saya dari RT 6 Pak, udah alhamdulillah gitu. Saya menjaga BSTS udah kemarin udah di tanda tangan, saya udah mau keluar lagi alhamdulillah itu udah disurvei gitu. Ya oke, berarti memang kadang gitu ya Pak RW ya, polemik di warga. Ada aja. Warga itu kan maksudnya kadang tidak mengerti Iya, ya. betul. Semua itu sebenarnya perlu prosedur gitu kan. Kita Iya. tidak bisa seperti membalikan telapak tangan gitu kan. Jadi betul. misalkan rumah atau bansos atau bentuk apapun ya ada waktu dan prosesnya kan, itu ya dari pemerintah gitu kan. Tapi segalanya berarti upaya mah sudah dilakukan oleh pengurus kita ya, betul. Pak RW Ya. ya. Iya, udah dilansapkan memang gitu. Kapan kalau bisa gitu kan nggak seperti makan cabai dimakan langsung kerasa kan ya, itu kan lama makanya gitu. Kalau namanya masyarakat nggak ngerti ya gitu. Padahal saya mah langsung, makanya saya sering ke kelurahan mana gitu kan, sering ditanya terus Pak ini budaya gini gitu kan. Ya insya Allah saya nggak begitu diam aja, makanya kemarin juga alhamdulillah gitu udah tiap tahun lah BBSTT keluar ya gitu. Alhamdulillah. Ya kemarin juga beres yang di RT 7 gitu alhamdulillah ya gitu. Gini Pak RW kan Pak RW itu kembali lagi ya dari RT sampai ke RW iya gitu kan. Nah ini kan cukup lama ya, 23 tahun, anggap aja tambah berapa, 10 tahun ya. Iya. RW 2 periode 10 tahun kan. 8 sama 3. Oh 8 sama 3. 3 sama 5 ya kemarin 8 tahun ya, kan. 8 tahun. Iya. Berarti kan perjalanan waktu panjang nih. Iya. Ini ada nggak sih perubahan yang terlihat oleh Pak RW nih dari dulu sampai sekarang nih, perubahan di lingkungan khususnya di wilayah gitu. Iya. Perubahan yang paling Pak RW rasakan tuh apa tuh? Oh, dulu ya. Memang perubahan di bidang fisik itu ya. Alhamdulillah ya. Selama kan dulu kan rencana saya menjabat jadi RW ya. Itu kan saya yang diutamakan itu kan perubahannya ya. Saya diambil dari itu aja, penerangan dulu kan. Dulu kan ya PJU ya, begitu saya menjabat 2 bulan alhamdulillah dapat penerangan ya. Itu karena limpahan karena waktu dulu Pak Usup menyalonkan LPM. Nah, saya makanya diutamakan, saya dikasih 2 panel. Nah, itu makanya
saya cita-cita jadi RW itu saya akan didulukan itu penerangan dulu kan ya gitu. Awalnya gitu. Awalnya itu yang utamakan, alhamdulillah ya sekarang mungkin sekitar berapa panel lagi ya, karena yang dari RT 5 itu belum ya, dari kuburan itu kan, sama yang di RT 4 belum, itu berapa titik alhamdulillah, cuma sedikit lagi Pak itu. Alhamdulillah gitu. Memang perubahan terasa juga Ya, kita ya pemirsa. Bisa dilihat waktu itu kan belum adanya PJU. PJU itu penerangan jalan umum. Belum. Jadi jalan teh jadi caraang di Iya, lingkungan. iya. Dari dulu belum ada, Belum. setelah ada itu memang perubahan. Jadi Iya. cararaang aja Iya, gitu kan oh, ya iya. Pak RW-nya. Iya. Nah, terus ya Pak RW ya. Ya mah belak-belakan aja Pak RW gitu Iya. kan. Kerjasama warga dengan pengurus teh sebenarnya gimana sih menurut Pak RW? Ini sudah baik apa kurang baik? Apa memang ya gitu adanya gitu Ya. dah? Gimana Pak RW dah? Ya dibilang baik-baik ya, dibilang enggak bagaimana ya namanya Ada itu juga. nah ya. Karena kan ibaratkan kita hanya bergerak, ibaratkan kebanyakan di mana-mana juga ya begitu. Coba RT-nya aja kalau kerja bakti ya, padahal itu aja alhamdulillah sih tetap masih ada yang mau ya gitu. Nah itu yang kalau saya sarankan ya, yang ibaratkan yang punya PKH itu ngerti ya, itu kan dia punya di pemerintahan, bantu-bantulah masalah kerja bakti. Nah saya pengennya gitu ya. Apalagi kan kita di depan itu Gang Marasa kita sering kedatangan tamu terus ya dari Pak Kasat. Nah ya. kalau di depan itu kan kurang bagus, kurang, makanya gitu ya, saya pengennya itu tiap 3 bulan sekali itu ya nggak usah disuruh rumah saya itu kerja bakti lah begitu. Nah ya makanya gitu ya, saya lebih bagus lah gitu kita gitu. Emang sebenarnya wilayah kita ini berkah. Iya. Iya kan? Iya betul. Banyak tamu-tamu penting Iya yang sudah betul, datang ke betul, wilayah makanya kita, saya juga kan? malu Iya, kalau RW misalnya 1. Ya tinggal warganya Iya. peduli apa kurang peduli tuh warganya Nah, sebenarnya. Iya. Perasaan mah bagaimana ya dibilangnya. Yang nggak apa-apa Pak, Iya, kita belak-belakan aja ya. biar tahu juga. Cuma sebagian saya ibaratkannya antara yang bisa ikut kerja bakti gitu ya sekitar karena 30%, 40% ya. Kalau kadang itu eta keneh ya, orang betul. Ya. Ya, sebetulnya maka halaman orang itu jangan dibersihkan sama orang lain ya, yang punya rumah sendiri aja sebenarnya mah gitu. Iya gitu. Ya sebenarnya gampang, simpel. Gampang. Nah Gitu. gitu. Saya sering mewejang juga nih pemirsa buat rekan-rekan semua bahwa kerja bakti itu tidak harus bergerombol dan Iya. ke sepanjang jalan, tidak. Iya. Minimal kita itu bisa kerja bakti di depan rumah masing-masing, Iya, termasuk betul. halaman dan jalan lingkungan yang ada di rumah masing-masing. Iya. Itu saja sebenarnya, kalau kita kompak semuanya berjalan itu insya Allah bisa berjalan. Iya. Lingkungan dengan otomatis bisa bersih terus, Iya, gitu kan Pak Heru ya? Iya betul. Sebenarnya itu kan. Karena kan wilayah kita kan sering kedatangan dari anak-anak IPB ya, dari nah betul. itu sebenarnya kita itu sebagai pengurus dan warga kita mesti malu sebenarnya gitu kan, karena tamu banyak terus dan makanya tiap Ya. bulan ada terus makanya gitu. Nah saya yang agak rada itu kurang begitulah kayaknya, karena dari greget karena dari masyarakat kurang greget lah gitu. Ya, Kudu betul. kayak mesti digiingkeun ku ku pengurus gitu ya. Mestinya mah udah ngerti lah masalah gitu ya, masalah kebersihan kan itu kan. Makanya dari itu saya sekarang lebih, nanti insya Allah coba kita lebih ditingkatkan lagi lah gitu. Soalnya kan kedatangan ke Gang Madrasah itu kan kebanyakan tamu-tamu dari luar gitu, nggak enak makanya gitu. Sekarang udah kotor lagi di depannya gitu ya, sampah ya gitu. Ya gitu Pak Heru. Jadi atau hubungan selama ini dengan para RT tetap berjalan kan ya? Iya, tetap ya berjalan. Gitu. Iya. Sering juga ada rapat Ya, gitu ya. ya rapat ya, insya Allah. Nah, gitu. Ya. Terus gini Pak RW, Pak RW sendiri punya ini enggak, maksudnya harapan ke depannya nih Pak RW? Ya. Harapan ke depan khususnya buat warga itu kan, untuk warga RW 1 khususnya, harapan Pak RW itu pengen seperti apa sih warga tuh gitu? Oh iya. Kalau saya di harapan itu ya, warga itu lebih kompak lagi ya pegawainya. Soalnya kan kalau kita kalau didiaman sama pengurus tetap sama dia
cuek-cuek aja, insya Allah tetap kita akan digembleng terus ya namanya ya sama warga itu bagaimana maunya gitu kan. Ya. Tetap kita harus tidak didekati ya sama RW sama RT, insya Allah dan nanti saya didekati lagi. Cara bagaimana kan nama itu kan misalnya kebersihan gitu kan untuk kita juga ya untuk warga kita ya untuk baiknya ke depannya masalah gitu ya. Soalnya kalau dibiarkan gitu pengurus dibiarkan atau masyarakat membiarkan kan ya kita kan tambah kurang bagus soalnya gitu. Saya nggak enaknya gitu kebanyakan tamu sering tamu ke KTD ya ke KTD ya makanya itu kan banyak terus tamunya makanya kalau ke tempat yang didatangin itu kurang bagus banyak rumput-rumput kan kurang enak kita juga yang punya wilayahnya gitu kan Ya, betul ya gitu. insya Allah dan nanti bisa ditingkatkan lagi ya masalah gitu itu perlu sifatnya RT RW itu harus mengajak ke ini ke warganya saya harapkan begitu Ya, betul, betul. Terus gini Pak RW, kan di kita ini generasi muda ini banyak Nah, ya. iya Saya sih bilang tidak ini ya. tidak nutup kemungkinan Dalam arti tanda kutip gitu kan. iya Memang perubahan zaman sekarang ini kan apa ya maksudnya berbeda dengan zaman-zaman Iya, sebelumnya, betul. waktu-waktu sebelumnya. iya Nah, mungkin tingkat kenakalan remaja pun sebenarnya zaman Jauh. dulu juga ada ya gitu ya. ada, iya, Nah, betul. yang membedakannya apa sih sebenarnya kenakalan waktu ya misalkan Pak RW sebelum jadi RW nih, Pak Iya. RW masih jadi RT iya sampai sekarang ini ada perbedaan kan pasti ya. iya Nah, perbedaannya apa tuh dari anak-anak remaja dan pemuda di wilayah sendiri itu? oh iya ya kalau sekarang kan anak muda ini berkelompok ya palingnya Oh gitu ada ya. kan zaman dulu mah kita sama RW2 gak gabung gak ada apa-apanya tetap aman ya kita kemana kan aman gitu kalau anak sekarang kan beda zaman sekarang mah ya satu kelompok ini dari depan kelompoknya lain lagi ya dari sana kelompoknya ada beberapa kelompok ini soalnya gitu nah itu makanya ada perbedaan lah gitu zaman sekarang sama zaman dulu ya makanya gitu makanya saya juga memikirkan susah juga itu ya zaman sekarang gitu ya ada kelompok-kelompok yang kadang-kadang Jadi terpisah masalah ya. sedikit aja sama teman juga ada masalah dulu mah kan enggak ya nah gitu Iya, satu sih, kelompok ini terjadi beda ya, ada gitu asal ya. sedikit jadi masalah nah itu anak-anak sekarang beda zaman sama yang dulu gitu ya Betul. gitu gitu Terus harapannya buat generasi muda khususnya para remaja, pemuda-pemudi wilayah ini harapannya atau pengennya Pak RW seperti apa sih ke depannya gitu? ya harapannya saya untuk warga RW1 dan RW13 ya 213 Hmm. untuk harapan kedepannya kita mari kita gabung ya bagaimana ya apa yang dia mau kan ya pengennya insya Allah kita asal dia mau insya Allah kita akan dituruti ya bagaimana maunya gitu saya tidak akan diam ya gitu kan ya hak dia pengennya gini insya Allah ya mungkin insya Allah nanti kita bisa mendekatin sama dia pengen apa gitu kan ya gitu soalnya kan kalau dibiarkan gini kan repot juga masalah menghadapi anak muda zaman sekarang mah ya pagalingnya gitu ya soalnya kan kalau misalnya kalau pengurusnya diam aja kan repot juga makanya gitu ya Tapi sebenarnya gini Pak, kemarin juga kita sempat podcast ya dengan mantan ketua LPM iya Pak Ogek Iya. gitu kan. Jadi kalau menurut dia katanya antara pengurus kita, maksudnya pengurus di wilayah ini kurang ada komunikasi sebenarnya dengan anak-anak muda Ya. kayak gitu. Ya. Apa memang begitu itu Pak RW? ya mungkin sebagian gitu ya iya insya Allah nanti kita coba RT-nya kita panggil ya kita dapatkan lagi insya Allah ya kita nanti kumpul-kumpul anak muda insya Allah nanti oke kita tetap pengurus kita berusaha ya berusaha insya Allah bisa ya gitu ya makanya gitu apa dia maunya gitu kan cuma kita aja kita insya Allah Boleh ya. tuh nanti Ya. suatu hari nih tim nih Iya kita panggil atau kita undang juga dari para pemuda-pemudanya nih. iya Nah. iya Biar apa terbuka gitu kan. Ya, Apa yang mereka pengennya, apa Iya. ininya. iya Betul. betul Cuma iya kan kalau Pak RW mah segala bentuk kegiatan apapun tetap pasti didukung ya kan gitu ya. ya betul saya Kegiatan betul. positif Iya, tapi betul. kalau negatif ya enggak lah Iya. mungkin gitu iya ya. iya betul Ya. Ya itu jadi ya
sekelumit yang tadi apa RW ceritakan gitu kan ya, memang permasalahan yang terjadi ini di lingkungan itu bermacam-macam Iya, ya. betul betul. Iya. Nah, permasalahan yang paling utama sebenarnya yang perlu diberesi di wilayah khususnya RW 1 Cikaret ini apa Pak RW sebenarnya? Yang pernah yang mesti diurusin pertama mah itu masalah anak muda itu yang kita yang Ah, diberesin itu. Soalnya kan kalau nggak sekarang itu kan lama-lama mau menyebar gitu kan kurang bagus. Makanya saya pengennya sih yang anak muda dulu ya diberesin mau apa bagaimana gitu kan yang penting insya Allah ya namanya kan ya, ya, kita mah ikutin dia aja lah mau kayak penting kita yang baik-baiknya aja gitu kan ya, nah gitu betul betul kalau betul. ditinggal gitu kan wilayah kita kan tambah repot nantinya. Ya, Saya mengharapkan gitu kedepannya lebih bagus lagi ya masalah itu ke apa anak muda masalah pergaulannya insya Allah ah, gitu kan gitu ya, makanya kita mesti ditingkatkan lagi saya ke pas apa siskamlingnya lah gitu pak ya. ya gitu Nah, gitu ya ini satu hal yang memang saya ingin tanyakan sebenarnya ke Pak RW ini. Hobi Pak RW sebenarnya apa sih Pak? Apa main bola, apa olahraga, apa dangdutan, apa hobinya apa sih sebenarnya gitu Pak? sebenarnya saya mah hobi itu dari dulu sebenarnya ya cuma main bola aja ya Main bola ya. dari Oh kecil sempat jadi kiper dulu ya? ya kiper terus kemarin juga di kelurahan ya Ah, antara antara kelurahan ya saya main tetap gitu ya tetap ah, setiap setahun sekali kan camat mengadakan itu apa sepak bola itu ya ya, ya, turnamen ya ya, nah, makanya gitu saya alhamdulillah saya kepanggil gitu hobinya bola dari dulu juga siap. gitu Ya, ada eh, makanya ada hiburan lah katanya gitu nah gitu ya. kemarin juga Pak Ewo nanti kita Pak RW nanti kita hubungin lagi ke RW 13 kita izin untuk masalah Ke RW olahraga 3 ya, ini APP, Pak APP. kan Ah, LPM sekarang kan dia itu kenal sama itu nanti hmm, dia mau menghadap katanya ke itu ya kata saya iya mudah-mudahan ya. supaya anak muda itu ada dihobikan disalurkan ke situ katanya Ah, gitu insya Allah kata dia mau menghubungi ke RW 3 Pak kepala itunya ya, APP nya siap. nah dia Mm, siap katanya gitu gitu. Gitu. oke, oke Pak RW. Ya mungkin pertanyaan-pertanyaan sudah saya sampaikan ya Iya, dengan ya begitulah. iya, Alhamdulillah Pak RW jawab dan iya, ini bisa menjadi masukan atau pelajaran juga buat kita nih. iya, Jadi dalam hal semangat kita bisa apa ya maksudnya bisa mencontoh lah gitu iya, nih sosok Pak RW yang sudah hampir berarti 40 tahun menjadi pengurus di wilayah RW 01. Luar biasa ini, kita berikan aplaus buat Pak RW kita nih iya. Bapak Muhammad Hasan. Pak RW setelah dari sini rencana mau mana ke Ronda Ronda nih Pak RW? Sekarang paling Ah, ngontrol ke depan dulu. Biasanya kan sekarang malam Sabtu ya. Saya malam malam Minggu Sabtu. kadang-kadang ya. Oh malam minggu Iya, ya Pak iya. utama yang Ya, ininya. ya. Insya Allah malam Minggu makan mari gitu. Ya. Insya Allah. Pak RW ada pesan nggak atau kata-kata yang bisa Pak RW jadikan kita pegangan? Apa nih kata-kata dari Pak RW ini kata-katanya? Untuk wilayah ya. Ya untuk wilayah, Hmm. untuk masyarakat, untuk kita semua lah. Oh, Sebelum kita tutup nih ya oh, acara ya. ini. Ya menurut saya mah ya untuk wilayah kita ya supaya aman ya, apa tentram karena kan kalau udah aman gitu kan ya apa tentram itu wilayah kita kan enak ya untuk ke orang-orang lain ya Tuh. sama gitu kan karena kan kadang-kadang dulu mah sampai ada apa alhamdulillah ya tawuran sudah nggak sekarang udah nggak ada ya di Ya. kita kedepannya insya Allah dah apa yang diinginkan dari masyarakat ya saya akan dilayani lah gitu ya Oke, gitu siap, insya siap. Allah kalau selama saya masih sehat ya gitu ya Ya, lebih baik lagi ya gitu balik oke. ya Ya, pemirsa, ini dialog yang eh, lumayan lah ya. Dialog kita tentang kewilayahan, pengalaman Pak Hasan sebagai RT dan RW dan untuk lingkungan juga. Ya, semoga bisa kita ambil manfaatnya gitu ya, Pak RW oh, ya. ya amin amin amin, Ya, amin. ya mungkin podcast cukup nih, Tim.
gitu semua udah Pak RW. Ya. Alhamdulillah Ya. bisa datang ke sini. Ya. Terima kasih. Amin. Gitu Pak RW ya. Dan insya Allah kedepannya apa yang diharapkan dan cita-citakan oleh Pak RW berlanjut. Ya, lebih Gitu maju kan, lagi. Pak RW ya. Gitu intinya kita harus bekerja sama Ya, lah intinya betul. dan Ya, semangat antara untuk masyarakat ininya. dan pengurus RT ya insya Allah gitu ya. Kerja. Pemirsa, terima kasih standby di Zero One Official. Semoga podcast kita ini juga Pak RW bisa lebih berkembang lagi Ya, Pak RW. amin. Gitu. Ya, jangan lupa subscribe-nya di Zero One Official. Dan jangan lupa like atau komennya. Saya mohon kita bekerja sama. Ayo kita tingkatkan keamanan, kesejahteraan di wilayah. Mungkin cukup untuk saat ini. Insya Allah kita bertemu di podcast selanjutnya dengan bintang tamu atau tamu yang diundang. Kita jadwalkan siapa yang nanti berikutnya. Tunggu tayangan berikutnya. Ya, terima kasih Ya. Pak RW sekali lagi. Sama-sama ya. Selamat dan sukses. Semoga Amin. sehat selalu Pak RW. Amin.